suaranya, persilahkan untuk Mas bicara. Untuk tema hari ini apa Mas? Spill sedikit. Untuk temanya oh, Oh ya, network monitoring with ini AI. ini yang untuk PSI Teknofest kemarin ya. Ya, Iya. Ya untuk waktu dan layar saya silakan bicara sepenuhnya. oke. Terima kasih Mas Agus Bagong. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, sahabat PSI semua. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini, saya Muhammad Rizal Kamal dari tim NGC 2 diberikan kesempatan untuk mengisi TikTok pada hari ini. Oke, tema yang akan saya angkat untuk materi pada hari ini yaitu Network Monitoring with AI. Ini adalah tema yang tim kami pakai di acara BSI Teknofest kemarin. Dari tim tukang kabel yang isi membernya itu saya sendiri Muhammad Rizal Kamal, kemudian ada Mas Rizky Prasetyo, kemudian ada Mas Alvin Setiawan dan juga Mas Rohsanur Marjianto. Eh, Kenapa kok kami itu dari tim tukang kabel itu mengambil tema network monitoring with AI? Itu yang pertama alasannya ya karena mengikuti BSI Teknofest, yang kemudian yang kedua itu yang pada saat itu yang melatar belakangi dari kami mengambil tema itu ya karena adanya masalah pada pemantauan dan identifikasi log access point di kampus UI yang cukup sulit dibaca dan diinterpretasi menggunakan platform Duda. Nah, identifikasi masalah yang utama yang ingin diberikan oleh layanan kami ini diberi nama NEMO atau Network Monitoring Assistant. Nah, kemudian identifikasi masalah yang ingin dipecahkan dari NEMO ini layanan kami ini adalah terkait dengan pemantauan dan identifikasi masalah pada log access point di jaringan Universitas Islam Indonesia yang saat ini cukup sulit untuk dibaca dan diinterpretasi melalui platform Duda. Masalah ini mencari kesulitan dalam mengevaluasi kinerja serta melakukan pemantauan secara efektif terhadap akses point Wi-Fi di area kampus UI, baik di kampus terpadu maupun di kampus yang lain seperti di FPI maupun di LKBH. Nah, kenapa platform Duda yang kami pilih? Kenapa kok network monitoring? Nah, awalnya itu kan sebenarnya kami terinspirasi dari dulu itu pas beberapa bulan yang lalu itu Nokia itu mengeluarkan produk dia juga yaitu namanya itu Nokia SR Linux. eh, untuk dia itu kalau mungkin yang penasaran bisa dicari di YouTube nanti. Nah, dia itu menggunakan AI atau artificial intelligence yang digunakan untuk memantau router-router yang ada di Nokia, yang punyanya Nokia. Jadi dia itu si AI-nya dia itu namanya itu kalau nggak salah lupa, tapi si AI-nya dia itu bisa melakukan monitoring untuk aktivitas router miliknya Nokia. Di sana juga pas waktu itu punyanya Nokia itu juga bisa misal kita mau ngecek status BGP peer-nya milik Nokia itu ada masalah atau tidak. Nah, mungkin kalau ada error atau melakukan eh, untuk memperbaiki konfigurasi yang salah di sana seperti itu. Nah, kemudian kenapa kalau kenapa yang diambil itu dari Dude gitu sebenarnya kalau di tim kami di tim network and data center itu ada beberapa tools yang dipakai. Yang pertama itu Grafana, mungkin teman-teman yang pernah ke ruang CC itu pernah melihat ditampilkan di layar yang besar itu Grafana yang backgroundnya gelap, kemudian isinya grafik-grafik, ada grafik status traffic di UI, kemudian status traffic dari UI ke ISP, status traffic dari UI ke fakultas-fakultas, ada status UPS dan lain sebagainya. Itu kenapa kok
enggak apa kok enggak dari itu aja kan udah ada itu. Nah, seperti ini kalau di Grafana itu kan apa namanya aksesnya itu eh, apa namanya eh, dia tidak bisa merinci satu-satu apa akses point yang di titik mana saja. Yang ada di Grafana itu cuma jumlah total dari akses point yang ada di UI, baik yang Cisco. Kemudian kenapa kok nggak dari controller aja, dari PLC atau dari VSC? Sebenarnya kemarin itu mau ngambil dari virtual smart-nya Rakes, tapi kendalanya itu eh, lognya, datanya itu jumlahnya besar. Nanti itu pertimbangannya itu nanti ada keterbatasan dari token yang dipakai di ChatGPT-nya. Kemudian kenapa kok Duda kan Mas, Duda itu kalau teman-teman pernah lihat di ruang CC itu yang eh, layarnya putih itu, kemudian ada buletan-buletan hijau sama merah. Kalau yang merah itu tandanya mungkin akses poinnya mati, kalau yang hijau itu berarti akses poinnya hidup. Itu kan udah dilihat di sana, Mas. Nah, itu kendalanya itu kan mungkin kadang kita apa di tim kami itu mungkin agak kesulitan untuk membaca apa namanya. Kadang itu ada yang akses point yang terlewat gitu. Misal selama beberapa hari ini kok akses point di titik ini tuh sering hidup mati-mati, tapi mungkin kami pas lihat di judulnya itu dia sedang apa pas hijau gitu. Nah, itu kan kadang terlewat, jadi mungkin apa namanya layanan kami itu tidak apa berjalan dengan maksimal seperti itu. Nah, contoh lognya itu seperti ini. Yang di sisi ini kiri ini lognya yang dari dudenya. Sebenarnya kalau di dude itu ada banyak apa namanya device yang dimonitor, seperti ada UPS juga, ada switch juga, kemudian ada layanan-layanan yang perlu dimonitor seperti ping ke Google dan lain sebagainya. Nah, kenapa kok akses point kok kenapa nggak sekalian sama switch? Nah, pertama kan kalau di tim kami kan layanan yang pertama yang langsung menyentuh ke user atau pengguna atau sivitas akademik, baik mahasiswa maupun staf, itu kan layanan internet apa UI Connect dan Eduroam. Nah, device yang pertama yang apa berhadapan langsung dengan user kan access point. Nah, kami mencoba untuk memonitor ini mulai dari sisi access point-nya, kurang lebih seperti itu. Kemudian dengan adanya masalah seperti itu, nah maka solusi yang kami tawarkan itu pada itu atau proof of concept dari tim kami, tim tukang kabel itu menggunakan membuat sebuah chatbot yang dirancang khusus untuk membantu interpretasi log access point dan memberikan informasi yang dapat dibaca untuk memungkinkan pembacaan, dan agar misalnya ada apa layanan apa gangguan pada layanan kami bisa segera di solve-kan atau segera dipecahkan. Nah, solusi yang dihadirkan oleh layanan Nemo ini apa dengan sebuah chatbot yang dirancang khusus untuk membantu interpretasi log access point dan memberikan informasi yang jelas dan terperinci mengenai status setiap access point. Nah, chatbot ini bertujuan untuk menyajikan informasi yang lebih terstruktur dan mudah dipahami, memungkinkan administrator jaringan atau personel IT untuk dengan cepat mengidentifikasi akses point mana saja yang bermasalah dan apakah itu dalam keadaan aktif atau tidak berfungsi, kemudian sambil memberikan informasi terkait lokasi atau gedung yang terdampak. Melalui pendekatan ini, layanan ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dalam pemantauan jaringan Wi-Fi UI dan memfasilitasi tindakan yang cepat dan tepat dalam menangani masalah yang muncul. Teknologi yang kami gunakan yang pertama ada ChatGPT, kemudian Python, dan kemudian The Dude atau plugin untuk monitoring jaringan yang kami ambil lognya, kemudian kami olah menggunakan Python dan ChatGPT. Langsung saja untuk demo ini saya
Ya, oke. Untuk layanan Nemo kami kurang lebih seperti ini. Sebentar. Akademik itu ya? Gitu lah. Oh iya. Silakan. Mana mas? Mana? Nah, untuk demo dari layanan Nemo ini, yang pertama itu kami memasukkan lognya itu yang disimpan di deteksi kurang lebih log yang kami log yang pakai pada demo kali ini, log yang diambil dari Dude mulai dari tanggal 19 Februari sampai tanggal 21, banyak 200 baris. Ini aktivitas akses point yang ada di UII. Kemudian sebelum untuk memberikan di Nemo ini kami juga memberikan basis pengetahuan seperti nama-nama gedung yang ada di UII agar nantinya si Nemo ini bisa mengenali gedung-gedung yang ada di UII. Kemudian contohnya yang pertama itu ada Goru. Goru itu adalah gedung untuk gedung olahraga UII atau GOR di Bagus Hadi Kusumo yang berada di sisi barat kampus. Ini lokasinya juga, kemudian ada di kampus terpadu Jalan Kayurang, kemudian FTIS itu Fakultas Teknologi Industri sisi selatan. Itu kalau anak-anak orang-orang FTIS biasanya nyebutnya lab terpadu FTI. Kemudian ada FTSP, IPAP. IPAP itu lab terpadu FMIPA, kemudian USC itu untuk gedung USC FMIPA dan lain sebagainya. Kemudian kami juga kayak berikan format untuk standar penamaan akses point di UII. Kurang lebih yang pertama itu ada kode yang awal itu kode gedung, kemudian des AP, kemudian lantainya berapa. Lantai misal kalau basement itu ya APBS, berarti kalau lantai 1 berarti AP01. Kemudian yang des, kemudian yang terakhir itu adalah nomor akses poinnya. Itu seperti ini. Soal log de FHKU AP01 D90 berarti akses point di gedung Fakultas Hukum lantai 1 nomor 90. Kemudian kalau CDTR AP0105 berarti akses point di gedung Yayasan Badan Wakaf UI lantai 1 nomor 5 yang berada di CDTR. Itu kami mencoba melatih si Nemo ini supaya bisa mengenali gedung yang ada, gedung-gedung dan cara membaca akses yang ada di UI. Kemudian kami juga memberikan cara contoh membaca lognya di sini. Ini misalnya ada 11 Februari jam 23 lebih 22 menit. Kemudian ada service ping
di FTIS ada apa? Ada akses point di FTIS atau lab terpadu FTI. AP di lantai 2 nomor 18 itu down atau mati karena eh, karena mati. Nah, kurang lebih seperti itu. Kemudian untuk programnya. Nah, program itu yang pertama mungkin menjelaskan sedikit fungsi-fungsi ini. Ada inisialisasi variabel, menyimpan histori percakapan, kemudian setelah itu kita baca log kita apa membaca knowledge base dari data nama-nama dan cara membaca yang tadi itu, kemudian dia membaca log dari Doodle. Nah, kemudian ini kemarin itu lognya itu di split, jadi misal ada 200 baris, itu kami split menjadi 50-50 baris untuk yang kemudian disimpan eh, di apa folder doc ini. Kenapa kok dispute itu kemarin nyobanya itu biar dia itu kan kayak kalau misal kita nge-prompt beberapa pertanyaan terulang-ulang itu kadang si AI-nya itu sering lupa dengan pertanyaan sebelumnya. Jadi asumsi kami ya untuk mengatasi hal itu. Walaupun sebenarnya tidak di split pun kami coba juga tidak masalah, tapi mungkin untuk mengatasi hal tersebut. Kemudian, nah ini di sini kami apa namanya memberikan kayak mengasih tahu si AI ini kalau dalam hal ini di apa Nemo ini siap memberikan informasi terkait infrastruktur akses point di Universitas Islam Indonesia, yang kemudian akan memberikan informasi rinci dan akurat mengenai AP di kampus UI. Nah, jawaban yang akan diberikan oleh AI-nya ini hanya sesuatu yang berhubungan dengan infrastruktur infrastruktur akses point di UI dan hasil analisis dari aktivitas akses point yang ada di area kampus UI. Nah, untuk ini si Nemo ini juga membaca lognya itu secara real time dan memberikan informasi yang diberikan itu adalah informasi terkini dari aktivitas akses point yang ada di UI. Untuk model yang kami gunakan dalam model GPT 3.5 Turbo 1106, temperaturnya 0,7 agar dia bisa memberikan kalau 0 sampai 0,4 0,3 atau 0,4 itu dia lebih membaca datanya secara persis itu. Maksudnya kalau lebih besar nilainya akan lebih kreatif, jadi kami coba di temperatur 0,7. Mungkin itu saja sih, langsung ke coba jalankan programnya. Ini disediakan untuk memasukkan misal kita mau informasi terkait aktivitas access point. Nah, kita kan harusnya si Nemo ini bisa mengenali baik kode gedungnya maupun nama gedungnya, nama lain dari gedungnya.
Hmm? Oh iya. Nah, misalkan seperti ini, saya meminta untuk memberikan akses poin mana saja yang ada di gedung GKU yang up-down, kemudian tampilkan dengan tabel dan pisahkan per lantainya. Nah, menurut log yang ada di sudah dimasukkan itu di lantai 2 itu eh, apa namanya ada poin yang hidup, ada sebanyak 5 akses poin yang menyala, kemudian di lantai 3 itu ada 1 akses poin yang udah mati, kemudian di lantai 4 ada poin yang down. Nah, nanti seperti itu. Jadi coba lagi untuk kita mencoba untuk apakah dia bisa membaca letak dari akses point. Nah, berarti kan si Nemo ini sudah paham kalau ada kode gedung seperti ini, berarti si akses point ini berada di gedung kuliah umum lantai 3. Kemudian mungkin kita coba untuk menanyakan apakah ada misalkan kita tanya apakah ada aktivitas yang mencurigakan di gedung LKPA. Nah, dia ini bisa berdasarkan log aktivitas yang ada akses point yang ada di gedung LKPA terdapat beberapa kejadian ping AP yang hidup tapi kemudian hidup yang mati kemudian hidup kembali setelah beberapa waktu. Misal kita mau misal mau cari aktivitas yang berada di benda itu dia sudah bisa seperti ini tuh. Mungkin seperti ini saja sih untuk demo dari Nemonya. Mungkin ini kendalanya kalau di Nemo ini dia itu cuma apabila terlalu banyak log yang ada di ini yang dimasukkan, dia itu kadang pembacanya itu cuma yang baris-baris terakhir kok. Jadi terkendala token juga, misal keterbatasan token dan lain sebagainya. Kan ini yang kami masukkan itu yang dimasukkan itu cuma 200 baris. Nah, kemarin itu pas Teknovasi itu kami coba untuk memasukkan sekitar 500-600 baris. Dia itu cuma jadi membaca lognya itu cuma yang di bawah tok. Jadi misal dari 500 baris yang terbang itu hanya 50 baris terakhir. Jadi mungkin kendalanya atau tantangannya itu di situ, atau mungkin kita memang belum menemukan solusi yang cocok untuk pembacaan lognya. Nah, kemudian sebenarnya seperti apa sih yang diharapkan dari Nemo ini? Nah, dalam beberapa waktu ini sekitar 2-3 minggu itu
tim kami, tim NDC itu sedang mencoba atau ngulik-ngulik mengenai tentang Rakes AI. Nah, sebentar, tak tunjukkan sekalian. Nah, kalau di sini, nah harapannya itu sebenarnya Nemo itu seperti Melisa. Melisa itu AI yang punyanya Rakes AI ini. Kan kami ada apa namanya? Ada dua controller yang digunakan. Yang pertama itu Cisco VLC, menggunakan VLC, kemudian Virtual Smart Zone miliknya Rakes. Nah, kalau si Rakes AI ini ngambilnya dari Virtual Smart Zone-nya si Rakes. Nah, dia itu dari data-data suite access point yang ada di Virtual Smart Zone itu dikirimkan ke Rakes AI ini, kemudian si Rakes AI ini membantu menganalisa menggunakan AI-nya, yang kemudian apa namanya, ya dia memberikan insight-nya, pandangannya mengenai jaringan yang ada di, tapi ini khusus untuk produk Rakes. Nah, untuk chatbotnya si Melisa ini coba untuk bertanya apa yang apa jaringan DU itu seperti apa. Ini dia bisa memberikan summary-nya seperti ini. Kalau pada dari tanggal 19 Februari sampai tanggal 21 Februari itu ada di DU ini yang Rakes itu ada 548 AP, kemudian 485 AP online, dan 7.420 klien dengan dengan insiden yang terreport di Rakes AI ini. Ada severity P1 itu paling tinggi kalau di Rakes ini. Kemudian ada tidak ada yang severity P1 dan P2 itu tidak terdeteksi. Jadi hanya ada P3 dan P4. Kemudian breakdown-nya seperti ini. Dia bisa memberikan breakdown. Nah, kalau di Nemo kan cuma CLI ya. Kalau di Melisa ini dia sudah bisa seperti ini. Dia bisa memberikan grafik tabel juga. Dan saya juga meminta untuk si Melisa ini menceritakan apa tentang access point yang ada di ini di Virtual Smart Zone-nya. Dia ada distribusi AP modelnya, apa ada 300 sekian AP dengan seri ini, kemudian ada 44 AP dengan seri sekian, dan kemudian distribusi firmware-nya juga seperti ini. Dan misalnya kita mau Nah, kita juga bisa meminta, misal klien mau aja sih yang trafficnya tuh gede banget gitu. Contohnya seperti ini ada nggak tahu milik siapa sih. Tapi apa? Sebenarnya kita juga bisa langsung lompat ke, dia bisa memberikan link langsung mengenai detailnya, report detailnya ke sana. Dia bisa ngecek langsung juga ke sana. Kemudian chartnya seperti ini. Nah, selain chatbotnya ini yang sudah diulik
di tim kami itu ada namanya AI driven RRM atau di sini si AI-nya Akes AI ini bisa kayak memberikan insight atau memberikan rekomendasi untuk mengoptimalkan channel width dan text power di ini. Kalau ini per zona atau per gedung, kalau ini kan ada yang sudah kami coba itu di gedung IPA Riset, gedung baru IPA Riset ini sudah coba dioptimalkan. Nanti kita sedang menunggu untuk hasilnya seperti apa, apakah memang sudah optimal atau justru malah dia tuh misalnya dia apa namanya mengoptimalisasi channel itu kayak misal dia apakah antar akses point itu ada interferensi, apakah jangkauannya kurang maksimal seperti itu. Sama misalkan sebelum seperti nggak kelihatan PPA. Nah, dia itu bisa mendeteksi antar AP itu apakah ada apa yang saling interferensi. Misalkan di sini AP FHKU APBS semi basement nomor 87 itu memiliki band channel frekuensinya itu di 40 MHz. Nah, caranya dari AI-nya itu mengganti dari 40 MHz ke 20 MHz agar tidak bertabrakan dengan HP sebelahnya. Tadi kan dari sini ke sebelahnya sama-sama 40, kemudian di cakupannya itu lebih dikecilkan lagi. Kalau dari rekomendasi AI-nya kurang lebih seperti itu. Nah, yang sudah di upload itu baru di GKU sama di MIPA Riset. Nah, nanti untuk apakah ini sudah benar-benar optimal atau belum, ataukah justru karena dikecilkan jangkauannya itu apakah justru malah menciptakan blank spot atau malah yang sebelumnya itu di ruangan tersebut itu terjangkau oleh sinyal Wi-Fi justru malah tidak terjangkau. Nanti kita lagi menunggu untuk hasilnya apakah masih perlu dituning ulang oleh manusianya langsung. Seperti itu. Mungkin itu saja sih dari pada pagi hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih.